Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai korban dari korupsi dan apa saja kerugiannya. Yang pertama, kita itu harus mengetahui pengertian dari korupsi. Korupsi adalah suatu penggelapan ataupun penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Korban tindak pidana korupsi. Nah, di sini kita harus membahas tindak pidana umum, contohnya yaitu pencurian, penyelewengan. Jadi kalau di dalam hal pencurian ini, contohnya seseorang mencuri mobil oleh orang lain. Nah, yang jadi korbannya di situ adalah pemilik dari barang tersebut. Namun, jika kita membahas mengenai korban dari tindak pidana korupsi, jelas berbeda dengan tindak pidana umum. Karena di dalam korban tindak pidana korupsi itu telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mana bunyinya adalah yang termasuk tindak pidana korupsi itu adalah orang yang dikategorikan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, serta menyalahgunakan kewenangan ataupun sarana yang ada pada dirinya. Mengapa? Karena kedudukan ataupun jabatan dapat merugikan perekonomian negara. Jadi dari bunyi tersebut telah jelas bahwasannya korban yang ada di dalam tindak pidana korupsi itu adalah negara. Namun satu hal yang pasti, jika ada suatu kasus yang dikatakan sebagai korupsi, maka korbannya itu bisa dikatakan adalah masyarakat. Yaitu mengenai poin dari akibat dari korupsi. Yang pertama yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu yaitu merusak kedisiplinan. Maksudnya adalah orang tua yang menyogok anaknya sekolah di tempat yang diinginkan oleh orang tuanya, sehingga anak tersebut memiliki rasa sombong atau sikap sombong karena menurut anak tersebut sesuatu yang diinginkan itu dapat dibayar oleh uang. Selanjutnya yang kedua yaitu merusak profesionalisme. Maksudnya di sini dibahas di dalam suatu perusahaan. Mengapa? Karena seorang staf yang awalnya dia tidak memiliki ilmu ataupun jabatan di dalam suatu perusahaan tersebut yang terlalu tinggi, namun karena adanya sogokan dari dia, maka dia bisa naik pangkat ataupun menaik jabatan di dalam suatu perusahaan tersebut. Adalah kebencian dari masyarakat. Mengapa? Karena para koruptor akan selalu diingat ataupun selalu diingat oleh masyarakat karena koruptor tersebut telah melakukan suatu pencurian terhadap hak masyarakat. Yang keempat adalah murka dari Allah. Setelah materi pembelajaran mengenai korupsi kita pada hari ini,